Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Alvin Muiz dengan NIM 1903211000013. Yang kedua, Maulina Fatih dengan NIM 1903211000061. Yang ketiga, ada Genduk Suryawati dengan NIM 1903211000097. Dan yang keempat, ada Fadila Rosa dengan NIM 1903211000013. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam perdagangan melalui jaringan elektronik, e-commerce, dan e-business. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, world web, atau jaringan-jaringan komputer lainnya. E-commerce mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari e-commerce yaitu yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga, publikasi. Yang keempat, interaksi. Yang kelima, transaksi. Berikutnya yaitu kekurangan dari e-commerce. Yang pertama yaitu biaya tinggi. Yang kedua, masalah keamanan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menjual beberapa produk tersebut. Keempat, kesukaran dalam mengintegrasikan basis data dan sistem proses transaksi saat ini ke dalam solusi e-commerce. Selanjutnya yaitu strategi e-commerce. Untuk tiap masalah, ada beberapa kemungkinan solusi dan situasi ini dapat diterapkan untuk pemersalahan menentukan strategi terbaik perdagangan melalui jaringan elektronik. Namun, strategi yang paling penting disebut adalah strategi yang elemen-elemennya dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem antar organisasi atau bisa disingkat IOS. Istilah lain adalah EDI yang berarti pertukaran data elektronik. Baik, di sini saya Maulina Fatih Aulia Zafi, NIM 1903211000061 akan menjelaskan terkait dengan kategori e-commerce. Nah, yang pertama yaitu ada business to business e-commerce atau B2B, yaitu transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan. Nah, transaksi dagang ini sering disebut dengan sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP dan juga biasa disebut sebagai Supply Chain Management. Di sini ada contohnya yaitu dari Grainger.com yang menjual suplai industri ke bisnis besar dan kecil melalui situs webnya www.grainger.com. Yang kedua yaitu ada business to consumer e-commerce atau B2C. Nah, merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen atau end user. Contohnya ada walmart.com yang menjual merchandise kepada konsumen melalui websitenya yaitu www.walmart.com. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Di sini consumer to consumer merupakan transaksi dari peserta dalam satu pasar secara online yang bisa membeli dan menjual barang-barang satu sama lain. Nah, contohnya yaitu konsumen dan bisnis berdagang satu sama lain pada ebay.com. Yang keempat yaitu ada business to government atau B2G, yaitu merupakan bisnis menjual barang-barang atau layanan kepada pemerintah dan lembaga pemerintah. Contohnya ada portal Callbuy yang digunakan untuk bisnis menjual online kepada negara bagian di California. Kemudian yang kelima ada business processes, yaitu merupakan bisnis dan organisasi lain memelihara serta menggunakan informasi untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan untuk juga mendukung pembelian, menyewa, penjualan, perencanaan, dan aktivitas-aktivitas lainnya.
Nah, informasi yang semakin banyak didapat ini digunakan secara bersama atau sharing. Contohnya yaitu ada Dell komputer yang menggunakan koneksi internet yang aman untuk berbagi penjualan dan ramalan saat ini dengan pemasok yang menggunakannya untuk merencanakan produksi mereka. Selanjutnya yaitu ada keuntungan e-commerce. Di sini ada beberapa keuntungan bagi tiga pihak. Yang pertama yaitu ada bagi konsumen, yaitu harga lebih murah dan belanja cukup pada satu tempat. Yang kedua yaitu ada bagi pengelola bisnis, di mana ada efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu ada bagi manajemen, yaitu ada peningkatan pendapatan dan loyalitas dari pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu ada kerugian dari e-commerce. Yang pertama yaitu ada meningkatkan individualisme. Pada perdagangan elektronik, seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan tanpa bertemu dengan siapapun. Yang kedua yaitu ada terkadang dapat menimbulkan kekecewaan karena apa yang dilihat di layar monitor komputer terkadang itu berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Yang ketiga yaitu ada tidak manusiawi, di mana seringkali seseorang pergi ke toko dan mall tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya, tetapi bisa juga untuk refreshing, ketemu dengan teman, keluarga, dan juga sebagainya. Kemudian ada contoh e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Shopee, yang kedua Bukalapak, yang ketiga ada Tokopedia. Untuk selanjutnya yaitu pengertian e-business. E-business adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan merupakan bentuk kerjasama komunikasi dengan perusahaan pendukung. Secara umum dapat dikatakan bahwa istilah e-business mengacu pada penggunaan internet untuk berdagang. Setiap kali suatu bisnis menggunakan internet untuk melakukan bisnis, ini yang kemudian dinamakan e-business. Adapun manfaat e-business. Yang pertama yaitu manfaat e-business untuk perusahaan, yaitu untuk memperluas pasar, menekan biaya proses, distribusi, penyimpanan, dan akses informasi, serta perluasan jaringan mitra. Selanjutnya, manfaat e-business untuk konsumen yaitu memungkinkan untuk belanja dan melakukan transaksi lainnya dimanapun dan kapanpun. Memungkinkan konsumen mendapatkan produk atau jasa yang lebih murah dan lebih banyak pilihan produk. Kemudian manfaat e-business untuk masyarakat, yaitu masyarakat dapat mudah untuk berbelanja dan memungkinkan masyarakat di negara berkembang dapat mengkonsumsi produk atau jasa yang tidak dimiliki atau yang tidak tersedia di wilayahnya, dan dapat menjadikan peluang usaha. Selanjutnya yaitu hambatan dalam e-business. Terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi terjadinya kegiatan e-business, yaitu belum terbentuknya hektar society, dan pada umumnya harga tidak bisa ditawar, sarana dan prasarana yang masih belum mendukung, minimnya SDM yang kurang memahami dan menguasai dengan baik dan benar mengenai konsep dan implementasi. Kemudian e-business masih dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sulit untuk digunakan. Adanya tindak kejahatan menyalahgunakan kartu kredit. Yang terakhir yaitu etika dan moralitas, di mana e-business belum mendapat tempat yang tepat sehingga banyak penyalahgunaan.
Selanjutnya adalah strategi e-bisnis. Dalam e-bisnis terdapat 3 strategi, yaitu strategi analisis, strategi pemilihan, dan strategi implementasi. Dalam strategi analisis ada low cost leadership, product differentiation, focus on market niche, dan stranger customer and supplier intimacy. Untuk strategi pemilihan adalah pemilihan keputusan tentang segala hal yang berhubungan dengan kegiatan e-bisnis. Sedangkan strategi implementasi adalah mengimplementasikan setiap keputusan yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Kelebihan e-bisnis adalah yang pertama, ada akses mudah, yang kedua, lebih tepat sasaran, yang ketiga, menghemat waktu, dan yang keempat, tidak membutuhkan modal yang besar. Sedangkan untuk kekurangan dari e-bisnis adalah 1. Tidak ada pertemuan secara langsung, 2. Beresiko terjadinya penipuan. Selanjutnya adalah contoh e-bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah AirAsia. E-bisnis yang diterapkan oleh AirAsia termasuk dalam aplikasi B2C, yaitu business to consumer, di mana aplikasi ini ditunjukkan agar konsumer dapat langsung berhubungan dengan pihak perusahaan tanpa harus melalui perantara atau travel agent, seperti sistem konservasi konvensional. Yang kedua adalah Bank BCA. Bank BCA memiliki layanan perbankan yaitu Klik BCA. Klik BCA adalah akses layanan perbankan yang bisa dilakukan melalui internet di komputer ataupun di smartphone. Yang ketiga adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia telah menyediakan situs atau website tentang perusahaannya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan bisa juga menggunakan Facebook dan Twitter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.